Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 8, yaitu ada saya, Sugianto, dengan NIM 2017-070, ada Sukmawati Subagio Putri dengan NIM 2017-686. Dan yang terakhir ada Jazilatun Nikmah dengan NIM 2018-310-423. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mencari gagasan usaha. Yaitu yang dimaksud dengan mencari gagasan usaha, yaitu gagasan atau ide merupakan istilah yang dipakai baik secara populer maupun dalam di bidang filsafat dengan pengertian umum, citra mental, atau pengertian. Dan gagasan dan usaha, yaitu gagasan adalah suatu yang dapat mendatangkan inspirasi, mendorong munculnya suatu ide usaha, dan mendukung lebih ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Sedangkan pengertian usaha yaitu kegiatan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud. Dan di sini ada metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama, inovasi teknologi. Yang dimaksud dengan inovasi teknologi yaitu metode ini adalah suatu cara untuk mengenali ide dengan cara melakukan pencarian, terobosan, atau temuan perbaikan dari teknologi yang ada. Dan yang kedua, pencarian langsung. Pencarian langsung itu usaha dapat dilakukan dengan cara mencari langsung melalui suatu riset yang telah dirancang secara teliti. Dan yang ketiga, analisis pemakaian akhir. Dengan metode ini, ide ini dilakukan dengan cara mengamati pemakaian akhir dari suatu produk. Dan yang keempat, metode kreatif. Metode kreatif ini metode yang dilakukan dengan menganali segala sesuatu dari melakukan kreatif yang sangat menentukan gagasan usaha yang akan muncul. Dan yang kelima, yaitu metode aliansi, akuisisi, dan lisensi. Dan dari metode ini umumnya muncul karena ada beberapa keterbatasan, misalnya keterbatasan pasar, keterbatasan sumber daya manusia, dan pikiran tidak perlu lalu lama untuk memajukan suatu usaha, dan ada pemikiran tidak terlalu lama untuk menunjukkan suatu usaha. Dan di sini ada tahapan-tahapan dalam metode yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari usaha yang sudah ada. Yang kedua, mengkaji input dan output suatu usaha. Dan yang ketiga mengenali transpopulasi dan data demokrasi. Dan yang keempat, mengkaji tren ekonomi. Dan yang kelima, meniru dan memodifikasi 4 produk. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selain metode ATM, yang kedua ada analisis SWOT. Analisis SWOT di sini yaitu adalah salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal ataupun faktor eksternal yang terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Metode ini paling sering digunakan dalam metode evaluasi bisnis untuk mencari strategi yang akan digunakan. Analisis SWOT hanya menggambarkan situasi yang terjadi, bukan sebagai pemecahan masalah. Analisis SWOT sendiri, yang pertama ada strength. Strength itu adalah kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, ataupun konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, ataupun konsep bisnis itu sendiri. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan. Weakness adalah
kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek, ataupun konsep bisnis yang ada. Kelemahan di sini yang dianalisis adalah faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek, ataupun konsep bisnis itu sendiri. Dan yang ketiga ada opportunities atau peluang. Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari organisasi, proyek, ataupun konsep bisnis itu sendiri. Misalnya kayak kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan sekitar, begitu. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi, proyek, atau konsep bisnis itu sendiri. Next. 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 Sebelumnya, Yan. Yang teknis. Ya. Selanjutnya yaitu teknis penjaringan gagasan usaha. Di sini tuh guna mendapatkan pilihan gagasan usaha yang baik adalah memiliki nilai ekonomis yang tinggi, maka perlu dilakukan teknik penjaringan sebagai berikut. Yang pertama ada daftar alternatif gagasan yang muncul, dan yang kedua ada tentukan ranking dan bobotnya, dan yang ketiga hitung total skor, yaitu ranking bobot, dan yang keempat ada pilihan adalah didasarkan pada total skor yang tertinggi. Selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu tentang mencari gagasan usaha. Gagasan usaha dapat dilakukan secara bertahap, artinya jika dilakukan secara bertahap, orang yang ingin menemukan ide atau gagasan akan memulai dengan melakukan survei lebih dahulu. Setelah itu dilakukan pencocokan hasil survei dengan pengalaman pribadi sebelumnya atau dengan mengkaji hasil survei berdasarkan referensi yang pernah dibaca. Sehubungan dengan ide atau gagasan yang sedang dicari ini, ketiga kegiatan ini sebenarnya merupakan tahapan awal dalam melakukan identifikasi ide atau gagasan usaha. Tentu saja ide atau gagasan usaha tersebut sudah ditemukan, maka langkah berikutnya adalah melakukan kajian secara umum dan sudut ekonomi, kemampuan teknis, ketersediaan sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan keterampilan yang diperlukan, jika ide atau gagasan usaha tersebut akan dilaksanakan. Dalam melakukan ide atau gagasan usaha, ada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada melakukan survei atau pengamatan langsung ke lokasi, dan yang kedua ada menghimpun seluruh pengalaman mengenai usaha yang pernah ditekuni sebelumnya, dan yang terakhir ada mendengar atau melakukan diskusi mengenai usaha khusus pada usaha yang sedang diminati saat ini. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang sumber gagasan usaha. Penemuan ide atau gagasan yang baik diperlukan banyak informasi yang berhubungan dengan ide atau gagasan. Maka diperlukan kegiatan berikut, yaitu mengetahui sumber informasi, melakukan seleksi informasi dari sumber-sumber. Sumber gagasan usaha bagi produk dan jasa baru meliputi kebutuhan akan sumber penemuan, membuat inovasi baru, hobi atau kesenangan pribadi, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar, memanfaatkan koneksi dan relasi. Next. Kemudian yaitu ada analisis lingkungan dalam gagasan usaha. Lingkungan gagasan usaha merupakan suatu langkah yang penting dilakukan dengan tujuan untuk menemukan apakah lingkungan di mana usaha itu akan berdiri nantinya dan tidak akan menimbulkan ancaman atau justru dapat memberikan peluang di luar dari usaha yang utama. Guna menghindari segala kemungkinan pengaruh negatif ini, sebaiknya dari awal setiap akan mendirikan usaha perlu membuat kajian lingkungan dimasukkan ke dalam unsur penilaian dari kelayakan usaha. Next.
Selanjutnya yaitu ada dampak lingkungan gagasan usaha. Dampak lingkungan yang akan muncul sehubungan dengan adanya pendirian setiap usaha yaitu adanya perubahan pola tingkah laku masyarakat di sekitar tempat usaha dan tidak jarang perubahan itu akan membawa dampak negatif. Dampak lingkungan gagasan usaha ada 3 yaitu dampak sosial usaha, dampak ekonomi usaha, dan dampak fisik. Dampak sosial usaha yang sering muncul adalah adanya ketidakpuasan dari masyarakat di sekitar lokasi, baik yang mengenai kompetensi yang mereka terima ataupun adanya kecemburuan kepada tenaga kerja asing yang datang. Sementara mereka yang menang beranak pinak sekitar lokasi justru tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja pada usaha tersebut. Kemudian ada dampak ekonomi usaha. Dampak suatu usaha kecil akan selalu menimbulkan dampak ekonomi. Dampak ekonomi itu antara lain seperti kerugian akibat peralihan fungsi lahan ke lokasi usaha, besarnya kontribusi usaha terhadap penambahan pendapatan, besarnya penerimaan pemerintah dengan adanya usaha. Dan yang terakhir yaitu ada dampak fisik. Dampak fisik ini untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan bahwa akibat dari pendirian dan proses produksi dari usaha baru itu akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, sangat bising, dan perusakan penglihatan baik bagi karyawan usaha ataupun bagi masyarakat sekitar lokasi usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.